فرض بالصيام والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما ولدته أمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita pada hari ini masih bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan rasa ikhlas, dengan rasa ridha, sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta Bunda Dr. Anna Hajah Yayatin Mayan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta sahabat-sahabat sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta yang berbahagia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada 3 amalan yang menjadikan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan inilah yang akan menghantarkan kita masuk ke surganya Allah. 3 amalan ini yang akan menyelamatkan kita menuju surganya Allah tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan. 3 amalan ini yang pertama adalah ikhlas dan sabar. Ikhlas tanpa ada batasnya, sabar pun tak ada batasnya. Dalam hal ibadah, ikhlas dan sabar merupakan kunci dalam ibadah. Ikhlas dan sabar merupakan tolak ukur keunggulan kita dalam beribadah. Hadirin rahimakumullah. Kesabaran dan keikhlasan adalah 2 hal yang datangnya dari Allah. 2 hal yang menjadikan pokok kepada kita sebagai umat Islam. Ikhlas dan sabar datangnya dari Allah, sedangkan kebalikan dari sabar, kebalikan dari ikhlas adalah nafsu amarah. 2 hal yang berbeda, 2 hal menjadikan 2 muka yang berbeda. Ikhlas dan sabar dari Allah, sedangkan amarah nafsu itu dari setan. Ikhlas merupakan nafsunya nafsul mutmainnah, sedangkan amarah merupakan nafsunya nafsu syaitaniyah atau nafsu amarah. Ikhlas nafsunya nafsu mutmainnah, akidahnya merupakan akidah ilahiyah, sedangkan yang namanya nafsu amarah itu datangnya dari setan, datangnya dari amarah kita. Akidahnya adalah akidah syaitaniyah. 2 hal yang berbeda. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita tingkatkan kesabaran kita. Marilah kita laksanakan perintah Allah, karena memang sabar dan ikhlas merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabar dalam menjalankan ibadah adalah kita senantiasa melaksanakan ibadah ini, baik sholat, zakat, puasa, harus penuh dengan rasa iman, harus dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menjalankannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah yang kedua yang menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Puasa memang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fakta yang pertama, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Bahwasanya hanya yang merasa iman kepada Allah, yang merasa percaya kepada Allah, yang mau melaksanakan puasa dengan penuh sabar dan ikhlas. Fakta yang kedua, kewajiban puasa. Allah telah mewajibkan puasa ini sebetulnya bukan hanya kepada kita, tapi kepada umat-umat sebelumnya pun Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan. Di dalam Al-Qur'annya dan jelas, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu sekalian sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Fakta yang ketiga adalah tujuan dari puasa ini adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah, untuk membentuk pribadi yang betul-betul beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa punya tujuan, yaitu membentuk diri umat Islam menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang berbahagia, sahabat-sahabat, kita ingat, disadari atau tidak disadari, setahun ada 12 bulan. 11 bulan kita pergunakan dengan beraneka macam kebutuhan kita. 11 bulan kita pergunakan hanya untuk mencari duniawi saja. 11 bulan kita pergunakan mungkin untuk berbohong, mungkin untuk berkhianat, untuk mengumpulkan harta dan benda. Tujuannya adalah hanya untuk dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyediakan 1 bulan. Kata Allah, ini aku sediakan 1 bulan. Di mana di bulan ini merupakan bulan penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan. Di mana di bulan ini amal ibadah pahalanya Allah lipat gandakan. Di mana di bulan ini Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga. Bahkan sebagian riwayat pun menyatakan setan-setan pun dirantai oleh kuasa kita. Inilah yang namanya bulan puasa. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan 1 bulan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk senantiasa ingat kepada Allah. Selama 11 bulan kita hanya melaksanakan sholat, zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, dan isya ketemu subuh. Bayangkan di bulan puasa, dari kita mulai membuka mata, bangun tidur, sampai kembali pada tidur, semuanya diisi dengan ibadah. Dari sahur kita sampai maghrib, kita puasa ibadah kepada Allah. Dari habis buka, kita siap melaksanakan tarawih. Coba bayangkan kalau sekarang, siapa yang mau melaksanakan sholat 23 rakaat
atau 13 rakaat di bulan-bulan selain bulan puasa, kayaknya susah. Tapi sekarang dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, begitu habis buka puasa, ketemu dengan sholat isya, siap melaksanakan tarawih. Apalagi di hari pertama, saking bahagianya karena menunjukkan kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Karena ada hadis Rasul menyatakan, man fariha bidukhuli Ramadan faqad harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan puasa, maka Allah haramkan baginya jasadnya untuk masuk ke neraka. Saking bahagianya, sebelum sholat isya, sebelum datangnya isya, 6:30 udah siap-siap mau tarawih. Saking bahagianya. Saking bahagianya pula sudah dipersiapkan untuk tarawih. Masjid-masjid pada penuh, tidak menampung jamaah. Sholat subuh juga sama. Yang biasanya 3 orang pun dengan tiang, sekarang penuh di masjid-masjid. Karena apa? Karena bahagia dengan datangnya bulan puasa. Karena ingin mengisi bulan puasa ini dengan ibadah kepada Allah. Subhanallah. Inilah kemuliaan bulan puasa. Inilah Allah sediakan bulan ini karena memang bulan ini dipakai untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mengumpulkan duniawi, bukan untuk mengumpulkan harta benda, tapi untuk mengumpulkan amal ibadah untuk membawa kita ke akhirat, untuk menjemput kita di akhirat nanti. Subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita mau mempergunakan puasa ini, bulan Ramadan ini yang hanya 1 bulan, diisi dengan tidak hanya dengan puasa, tapi diisi juga dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya dengan penuh keikhlasan, insya Allah itu yang akan membawa kita ke akhirat nanti penuh dengan amalan-amalan yang soleh. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu, marilah kita laksanakan puasa ini dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan penuh rasa ingin mendapatkan ridho dari Allah. Sebab sesuai dengan yang dihadiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kama waladathu ummuh. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan rasa ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Inilah keutamaan puasa. Orang yang berpuasa dengan keimanan, dengan rasa ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengembalikan dirinya kembali ke fitrahnya, kembali ke asalnya, bagaikan bayi yang baru dilahirkan, tanpa noda dan dosa, tanpa maksiat dan kesalahan, bagaikan kertas yang masih putih, belum ada tulisan apa-apa. Itulah puasa yang dilaksanakan dengan rasa keimanan kepada Allah, dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, jadi yang pertama tadi, yang menjadi tanggungan Allah, yang akan memasukkan kita ke surga, yang menjadi tiket kita ke surga, yang pertama adalah sabar dan ikhlas. Yang kedua, puasa. Puasa mengembalikan kita kepada kefitrahan kita. Yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Meminta maaf mungkin gampang, memohon maaf kepada orang lain mungkin mudah,
Tapi memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita, itu sangat berat untuk kita lakukan. Memaafkan orang lain memang itu adalah salah satu amalan yang menjadikan tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Ingat, surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan, alladzina yunfiquna bisyarra'i wad-dharra, yang menafkahkan rezekinya, menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, ketika senang maupun susah. Ingat, surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu adalah tandanya. Satu, yang pertama tandanya adalah dia mau menafkahkan sebagian hartanya, sebagian rezekinya untuk dinafkahkan, untuk disedekahkan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua, salah satu tandanya orang yang bertakwa adalah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang mau memaafkan orang lain. Orang yang mau memaafkan orang lain. Nah, nanti ketika kita selesai melaksanakan puasa, ketemu dengan Idul Fitri, disitulah kita ada satu momen untuk saling memaafkan satu sama lain. Ada satu momen untuk memaafkan kesalahan orang lain. Selain kita meminta maaf kepada orang tersebut, disitulah kita mencurahkan semua hati kita untuk memaafkan orang lain. Tujuannya adalah agar kita kembali ke fitrah kita, kembali kepada keislaman kita, kembali kepada keimanan kita. Tapi ingat, setelah kita melaksanakan puasa, setelah Idul Fitri, setelah Lebaran nanti, setelah hari raya nanti, Allah telah kembalikan kita ke fitrah kita. Kita seharusnya meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Fitrah kita bukan fitrah kemaksiatan, bukan fitrahnya kepada dosa. Jangan sampai kita sudah banyak melaksanakan ibadah di bulan puasa, malah kembali lagi ke awal seperti kita sebelum melaksanakan puasa. Ke masjid kembali jarang, kemudian baca Al-Quran juga kembali jarang, sedekah juga jarang, ingat kepada Allah juga jarang, malah kembali kita berbuat dosa, malah iri lagi, malah dengki lagi, malah ngomongin orang lain lagi, malah berbohong lagi. Oleh karena itu, marilah kita jaga diri kita, marilah kita jaga kualitas puasa kita, sehingga kembali lagi nanti setelah Lebaran kita kembali ke fitrah, kita kembali kepada kesucian kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke surganya bighairi hisab. Karena kita sudah berusaha sabar, kita sudah berusaha ikhlas dalam beribadah, kita sudah berpuasa, kita sudah semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah yang namanya puasa, dengan berzakat mensucikan diri kita, dan diakhiri dengan memaafkan orang lain pada saat Lebaran nanti. Insya Allah kita kembali ke fitrah kita, pada kesucian kita. Insya Allah Allah akan memasukkan kita ke surganya. Min ayyi babin syi'ti, atau min ayyi babin syi'na, dari pintu mana saja yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Adami Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.